Oke, jumpa lagi di materi kali ini. Kita meneruskan pembahasan mengenai sistem, ya. Jadi kalau di materi sebelumnya kita sudah sampai billing, ya, kita sudah sampai billing. Kemudian setelah billing, di dalam billing ada subbidder, billing berisi nota berisi detail item. Kemudian kita lanjut ke master harga, kemudian pasien. Nah, sekarang kita mengembangkan dengan satu fitur lagi, yaitu resep. Resep. Ya, jadi resep ini nanti, ya, akan masuk ke billing. Ya, ini nanti akan kita buat di materi terpisah saja, ya. Jadi kita fokus ke pembuatan resep dulu saja, ya. Jadi di resep ini, ya, ini adalah menampilkan nomor resep, ya, nomor resep. Jadi pasien kalau ke apotek, ya, itu kan menebus resep, ya. Setiap apoteker atau admin apotek yang mengeluarkan resep, nota resep, itu ada nomornya, ya. Di dalam nomor ada keterangan, atribut atau informasinya apa? Tanggal cetak notanya misalkan, atau ada apalagi nomor rekam medisnya, ya. Ada pasiennya siapa, nah, yang diberi obat itu siapa, ada nama dokternya siapa, nama dokternya. Kemudian ada total harga per nota tersebut. Nah, jadi ceritanya gitu di resep ini. Nah, yuk, yang belum lihat materi yang sebelumnya bisa dilihat dulu biar tidak ketinggalan, dan ada saling terintegrasi, ya, antara materi yang satu dan yang lainnya, ya, jadi tidak bingung. Oke, kita masuk dulu nih, saya buka kodenya. Nah, jadi ini nanti juga konsepnya sama dengan billing, ya. Di dalam nomor nota resep ini, di dalamnya nanti juga ada di dalamnya ada detail obatnya apa saja. Ini kan baru nomornya. Nah, ya. Yuk kita buka bareng-bareng. Ini dari dashboardnya dulu. Nah, localhost Tesia, ya, di tempat saya. Ini, ya, berarti di www.tesia. Ini ada indeks. Nah, ya, ini, ya, file indeksnya seperti ini, ya, bisa disesuaikan saja, ya, hanya input dashboard seperti biasa. Kemudian kita buka dashboardnya, ya. Jadi ini kita masih di sini, ya. Nah, menu dashboardnya mana? Ini, ya. Nah, dashboardnya seperti biasa. Ini hanya bedanya dengan materi sebelumnya, hanya menambahkan resep saja, ya, hanya menambahkan resep saja. Oke, sudah. Dashboardnya sudah diincludekan, berarti sekarang kita lanjut, ya. Jadi di resep ini kan nanti di dashboardnya kan diklik, ya, diklik dia diarahkan ke folder resep, ya. Yuk kita masuk ke folder resepnya, direktori resep, masuk, ya. Hanya ada index.php. Nah, kita buka. Nah, ini, ya, index.php. Ini saya tunjukkan dulu, ya, bisa di capture dulu, ya. Ini baris 1 sampai 14 dulu disamakan, bisa di pause, ya. Kemudian lanjut baris 16, ya, 16 sampai 31, ya, bisa di pause dulu. Kemudian lanjut dari 32 sampai 49, nah, bisa di pause, ya. Kemudian lanjut 49 sampai 52, ya, di pause dulu, ya. Oke, ini saya jelaskan sekilas, ya. Ini baris 2 include config, memasukkan config, ya. Confignya ada di mana? Upper 1 kali. Nah, ini config. Nah, ini, ya, koneksi ke basis datanya, ya. Bisa di pause dulu, kembali ke
indeks. Nah, di indeks ini ada query nih. Nah, ya, ini ada query. Nah, query-nya kalau ada yang ingin dijelaskan atau kurang paham mengenai query ini bisa komentar ya. Bisa isikan komentar di kolom komentar ya. Nah, minta tolong jelaskan mengenai query ini. Nanti akan saya jelaskan ya. Ini saya jelaskan singkat saja. Jadi intinya di query ini apa? Ini kan ada beberapa entitas ya atau tabel. Ada resep, order. Nah, yuk saya tunjukkan. Resep ordernya mana? Saya reload dulu lah. Nah, ini ada database-nya Asia. Ada resep order. Ini ya. Ya, jadi resep order saya tunjukkan strukturnya. Ini sebetulnya sudah ada di materi yang sebelumnya ya. Nah, kita sudah pernah belajar mengenai relasi resep ya. Ini sama. Nah, kita tunjukkan recordnya. Nah, ini ya, 2 baris dulu. Ya, bisa di pause kalau mau disamakan, ya, supaya tidak bingung nanti. Nah, sampai sini saja. Udah selesai. Ya, itu resep. Ya, itu resep. Kemudian ada person. Person sudah pernah kita bahas berkali-kali ya mengenai person ya ini ya. Person. Nah, ini strukturnya juga masih sama saya ya seperti ini, bisa di pause person ya, kemudian sampai NIK nih ya, di pause. Lanjut sampai ada 35 atribut ya, bisa di pause dulu. Nah, oke. Kemudian isi datanya kalau saya sekarang seperti ini. Nah, bisa di pause. Nah, ini bukan nama sesungguhnya ya. Nah, ini data dummy. Ya, nah, ya bisa di pause ya seperti ini. Ya, jadi ini kita coba isi data nih. Nah, datanya sekali lagi data dummy ya. Nah, data dummy itu apa? Data hanya fiktif ya. Nah, datanya hanya data untuk uji coba, bukan data sesungguhnya. Oke, person. Nah, kemudian ada person in partner. Nah, person in partner itu apa? Nah, isinya nanti nomor rekam medis. Nah, ini ya, saya tunjukkan strukturnya. Person in partner hanya segini saja. Ya, datanya hanya ini. Nah, oke ya, jadi mudah ya. Wah, sangat mudah sekali ya. Kemudian ini juga ada include once menu ya. Wah, naik sekali, kemudian ke menu. Ketika posisi di sini ya, naik sekali ke menu. Nah, menu isinya apa? Ya sama, hampir sama dengan dashboard, hanya bedanya ini upper sekali. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, oke. Ya, kemudian ini menampilkan datanya. Ya, ini preview singkat saja. Ini kalau ada yang mau tertarik ingin dijelaskan bisa komen saja lah ya yang mau dijelaskan yang mana. Nah, nanti sebisa mungkin ya semoga ada waktu dan kesempatan sehingga bisa menjelaskan ya. Nah, oke, jadi gitu resep sampai sini saja. Ya, ini belum menjelaskan mengenai detail barangnya apa nih di dalam nomor resep ini. Yang diresepkan itu barangnya apa saja, jumlahnya berapa. Nah, ini belum menjelaskan ya. Yang menjelaskan itu nanti di materi selanjutnya ya mengenai resep detail ya. Oke, gitu kurang lebih. Mohon maaf kalau ada kurangan ya. Dan jangan lupa untuk happy coding ya.